Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Di mana pada kesempatan kali ini, Marga Anime akan mencoba membedah beberapa informasi menarik yang terdapat dalam spoiler singkat One Piece chapter 1136. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Informasi pertama dibuka mengenai Dewa Matahari. Halaman pembuka chapter 1136 yaitu penjelasan mengenai informasi Nika. Di chapter ini disebutkan jika beberapa raksasa percaya bahwa Dewa Matahari akan menjadi pembebas, tetapi raksasa lain percaya dia akan menjadi penghancur. Di mana informasi ini sangat menarik. Setelah mengetahui fakta bahwa sebagian raksasa tidak yakin dengan peran Nika sebagai pembebas atau membawa genderang pembebasan, hal ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan bagi para raksasa, walaupun di Ars Egghead para bajak laut raksasa datang untuk menyelamatkan Dewa Matahari itu sendiri. Bagi Marga Anime, sangat pas nantinya Oda Sensei memperlihatkan momen di mana kapten tercinta kita Monkey D. Luffy mengalahkan Pangeran Loki yang dicap sebagai pangeran terkutuk. Di mana nanti di momen tersebutlah Luffy baru bisa dipercaya oleh seluruh raksasa Elbap jika kedatangan dirinya ke Elbap adalah sebagai dewa pembebasan. Menarik untuk ditunggu. Kemudian informasi kedua dibuka mengenai kejadian 6 tahun yang lalu. Di chapter kali ini diketahui fakta menarik mengenai kejadian 6 tahun yang lalu di Pulau Elbap, di mana disebutkan bahwa orang yang menghentikan Loki saat itu adalah Akagami no Shanks atau Yonko si rambut merah. Wadidaw, fakta yang menarik sekaligus menjawab dugaan kita selama ini bahwa alasan Shanks menjadi seorang Yonko karena dirinya berhasil mengalahkan Loki pada saat itu. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi alasan Loki diberikan bounty oleh pemerintah dunia karena Loki adalah karakter tingkat atas yang ancamannya sangat nyata, bahkan untuk menghentikannya membutuhkan bajak laut besar seperti Akagami no Shanks. Dengan terungkapnya fakta ini, kita dapat mengetahui paralel menarik di mana Luffy untuk menjadi seorang Yonko, dirinya harus mengalahkan keturunan Oni Kaido, sedangkan Shanks untuk menjadi seorang Yonko, dirinya harus mengalahkan keturunan raksasa Elbap Loki. Pencapaian keduanya yang luar biasa. Kemudian, informasi ketiga dibuka mengenai trio Romance Dawn. Di chapter ini kita juga diberikan interaksi menarik dari trio Romance Dawn, di mana diketahui bahwa Roronoa Zoro ingin melihat apakah Loki benar-benar kuat. Jadi dia, Luffy dan Nami mengambil kunci untuk membebaskan Loki dari rantai. Wadidaw, menarik. Mengetahui tiga karakter ini akan menuju dunia bawah, lokasi di mana Pangeran Loki berada. Hal ini tentunya memperjelas bahwa Oda Sensei akan kembali membuat momen dari trio Romance Dawn di manga One Piece, mengingat terakhir kali trio ini melakukan interaksi terjadi 2 tahun yang lalu sebelum masa time skip. Marga Anime tidak sabar menunggu momen seperti apa yang Oda Sensei siapkan untuk mereka bertiga. Sungguh sangat menarik. Kemudian informasi keempat dibuka mengenai kedatangan Holy Knight. Di chapter ini kita juga diperlihatkan kedatangan dari Holy Knight di dunia bawah setelah sebelumnya berhasil mengalahkan 2 raksasa Elbap. Di mana di chapter kali ini diketahui bahwa kedatangan 2 orang misterius ini atau Holy Knight ke dunia bawah adalah untuk merekrut Loki menjadi bagian dari Holy Knight. Namun di chapter ini Loki tampaknya menolak tawaran tersebut. Wadidaw, tidak disangka-sangka kehadiran 2 sosok ini adalah untuk menjadikan Loki sebagai rekan dari Holy Knight atau bagian dari Holy Knight. Yang itu berarti pemerintah dunia sangat mengetahui ancaman dari Loki itu sendiri, karena kita tahu Loki saat ini adalah ancaman tingkat atas yang keberadaannya hanya dapat dihentikan oleh kekuatan setingkat Yonko. Dan fakta bahwa Loki adalah pemakan buah iblis legendaris memperjelas tingkat kekuatan yang dia miliki, di mana Marga Anime mengartikan bahwa pemerintah dunia tidak ingin mendapatkan ancaman lain selain bajak laut. Itu sebabnya mereka datang untuk merekrut Loki menjadi bagian dari mereka tersebut. Lalu melihat cara mereka merekrut orang-orang yang berpotensi menjadi ancaman, apakah itu berarti sebagian dari Holy Knight
adalah orang yang direkrut langsung oleh pemerintah dunia berdasarkan kekuatan mereka. Yang itu artinya orang-orang di Holy Knight tidak 100% adalah keturunan dari Tenryubito atau kaum naga langit. Bagaimana menurut nakama atau kalian semua, Leo? Kemudian informasi selanjutnya adalah terungkapnya nama dari salah satu Holy Knight. Di chapter ini terungkap fakta bahwa wanita misterius yang hadir di Elbap bernama Gunko, seorang anggota Holy Knight, di mana di chapter kali ini Gunko menunjukkan sebagian kekuatannya menggunakan lengan panjang seperti perban sebagai senjata, berniat membunuh Loki setelah Loki menolak tawaran tersebut. Namun seekor serigala besar muncul untuk menyelamatkan Loki, tetapi Loki tetap menolak, yang akhirnya membuat mereka membunuh serigala tersebut. Melihat kejadian tersebut, Loki membawa rasa kehilangan itu dalam dirinya dan memutuskan untuk menghancurkan dunia. Wadidaw, ending yang mengejutkan. Kemarahan untuk menghancurkan dunia. Bagian terakhir pada spoiler kali ini terasa menegangkan setelah mengetahui fakta bahwa Gunko, anggota Holy Knight, memiliki kekuatan perban yang dijadikan sebagai senjata. Tentunya kekuatan ini sangat berbahaya karena sebelumnya kita telah melihat seorang raksasa langsung tumbang setelah terkena sedikit kekuatan dari Gunko. Lalu di ending chapter kali ini kita dapat melihat kemarahan Loki kepada dua Holy Knight tersebut. Ditambah kedatangan Roronoa Zoro, Monkey D. Luffy, dan Nami ke dunia bawah, menambah ancaman yang akan terjadi ke depannya. Di mana marga anime berpikir bahwa kedatangan Luffy ke dunia bawah nantinya akan menjadi momen yang pas untuk membebaskan Loki. Karena saat ini, amarah Loki sedang tertuju kepada Holy Knight. Seperti janji Loki sebelumnya, saat Luffy membebaskan dirinya, dia akan membantu Luffy, di mana mungkin di momen kali ini nantinya para raksasa Elbap akan menaruh kepercayaan kepada Luffy karena berhasil menjadikan Loki sebagai sekutu. Dan hal ini sekaligus menjadi penjelasan mengenai Dewa Matahari Nika bahwa kedatangan dirinya adalah sebagai pembebas bagi dunia. Wadidaw. Baiklah, kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Skip!